Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Astuti. Saya dari Posko 10 KKN IKDR YIN Kudus 2020. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi Akidah Akhlak dari kelas 8 MTS semester 2. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi husnudzon atau berprasangka baik atau perilaku terpuji. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, saya himbaukan kepada kalian semua untuk tetap di rumah aja, jaga kesehatan, terus belajar, dan yang pasti taati peraturan dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Tidak perlu untuk keluar rumah apabila tidak ada sesuatu hal yang sangat penting untuk kalian terpaksa keluar dari rumah. Nah, walaupun sekarang ini tuh sudah ditetapkannya new normal, tetapi apabila kita ingin keluar dari rumah, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan manapun dan kapanpun kita berada. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita melihat tayangan video singkat mengenai perilaku husnudzon atau berprasangka baik. Berikut ini videonya. Hati-hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara men-tweet atau memposting status di media sosial. Tak jarang, permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba. Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah bercampur aduk. Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya. Karena itu, tak heran Rasul bersabda, Salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisan. Lisan di sini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share, berita SMS, dan BBM yang kita broadcast. Bagaimana seharusnya kita mengolah informasi? Tabayun. Allah mengajarkan kita untuk selalu konfirmasi. Jika datang kepadamu orang fasik dengan informasi, maka tabayunlah, atau konfirmasi, cek dan recheck. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kadang, kita menerima broadcast message tanpa pikir panjang, kita membroadcastnya lagi pada seluruh kontak kita, tanpa mengecek kebenarannya. Itulah sifat dasar kita, malas mengecek informasi. Karena itu, suatu informasi bisa menyebar begitu cepat tak terbendung. Konon, ketika kabar baik baru menyebar beberapa kilometer, kabar buruk sudah melesat mengelilingi bola dunia. Ketika sebuah informasi sudah menyebar, akan sulit membendungnya. Zon. Kadang isi informasi yang kita terima mengandung prasangka. Jika kabar itu benar, maka itu ghibah. Jika kabar itu salah, maka itu fitnah. Tak ada pilihan, makanya jangan ikut-ikutan menyebarkannya. Sesungguhnya prasangka tak memberimu sedikit pun kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Zon, prasangka. Dalam bahasa Inggris, prejudice, yang berasal dari kata pre yang artinya sebelum, judge adalah menghukum. Jadi, prasangka adalah menghukum orang sebelum kita tahu informasi yang lengkap. Bicara yang baik atau diam. Takwa itu seperti orang yang berjalan di antara duri-duri. Jadi selalu hati-hati agar tak terkena duri. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi. Tak asal percaya dan berpikir 1000 kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasul, kita ini termasuk pendusta. Cukuplah dikatakan pendusta orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum men-share sebuah berita,
Tanyakan pada dirimu tentang beberapa hal berikut. 1. Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran berita ini? 2. Apakah ini fakta atau prasangka? 3. Jika berita ini fakta dan benar, apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasa disakiti dengan berita ini? 4. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau justru menyulut permusuhan? Nah, baik, setelah kita melihat video singkat tersebut, berarti kita bisa memahami bahwa kita itu tidak boleh terlebih dahulu percaya terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya, baik itu dari internet atau medsos atau media sosial ya, apalagi dari omongan seseorang, baik itu mengenai diri kita maupun mengenai orang lain. Nah, berarti di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita itu tidak boleh bersuudzon kepada orang lain. Kita di sini berarti diminta untuk selalu berhusnuzon kepada orang lain, baik dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun yang sedang kita lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran mengenai perilaku husnudzon atau berprasangka baik. Yang sering kita dengar biasanya itu mengenai perilaku suudzon, lawan kata dari perilaku husnudzon. Suudzon sendiri itu kan berprasangka buruk terhadap orang lain, yang mungkin sering kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan perilaku husnudzon. Apa sih perilaku husnudzon itu? Nah, perilaku husnudzon itu dapat diartikan yaitu berprasangka baik, berpikiran positif, dan selalu berpandangan baik atas segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, perilaku husnudzon itu sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu husnudzon terhadap Allah. Apa sih husnudzon terhadap Allah itu? Husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah itu berarti kita berprasangka baik terhadap Allah atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita, baik berupa nikmat sehat maupun malapetaka itu sendiri. Husnudzon kepada Allah itu kita bisa melakukannya dengan cara kita bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa tadi karunia harta benda ataupun musibah tadi. Nah, mungkin adanya penyebaran virus COVID-19 sekarang ini itu bisa mengingatkan kita bahwa Allah itu sedang memberikan kita pelajaran, pendidikan kepada kita sebagai umat manusia. Nah, supaya menjadi orang yang lebih beriman, bertakwa, serta rendah hati. Nah, serta kita itu harus meyakini bahwa kita harus mengembalikan semuanya itu kita pasrah kepada Allah. Kita mengembalikan semua persoalan ini itu hanya kepada Allah, maka nanti akan ada jalan yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu husnudzon kepada diri kita sendiri. Nah, apa sih artinya husnudzon atau berprasangka baik terhadap diri kita sendiri itu? Nah, yang pertama yaitu selalu berprasangka baik terhadap kemampuan pada diri kita sendiri yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu bersikap mandiri dan terampil serta percaya diri
atas segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Nah, lalu contoh dari husnudzon kepada diri kita sendiri yaitu yang pertama yaitu percaya diri dengan kemampuan yang telah kita miliki. Sehingga kita itu berani mengeluarkan pendapat dan berani pula untuk melakukan sesuatu tindakan yang kita inginkan. Nah, yang kedua yaitu gigih dalam menggapai apa yang kita inginkan, yaitu dengan tabah dan rajin tentunya ya. Nah, yang ketiga contohnya yaitu mampu berinisiatif yang positif dalam bidang yang kita tekuni dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu yang ketiga yaitu husnudzon kepada orang lain atau sesama manusia. Husnudzon kepada sesama manusia itu artinya yaitu selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia atau orang lain. Nah, kita itu tidak mengejudge, selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Kita tidak segera atau tidak cepat-cepat mengejudge atau menyimpulkan sesuatu dari tindakan orang lain yang hanya kita lihat, tidak kita ketahui kebenarannya. Nah, contoh dari husnudzon kepada orang lain atau sesama manusia itu yang pertama, kita itu bisa saling menghormati antar tetangga kita, harus saling menyapa dan tidak saling mencurigai. Yang kedua yaitu selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, dan yang ketiga yaitu harus saling tolong menolong dalam kebajikan. Misalnya kita sekarang ini di saatnya penyebaran pandemi virus COVID-19. Nah, kita itu bisa harus selalu berhusnudzon kepada orang lain. Misalnya kita melihat tetangga kita sedang ada gejala-gejala dari virus COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Nah, kita itu tidak boleh ngejudge, tidak boleh mencurigai seseorang tersebut. Apalagi kita memfitnah orang tersebut itu memiliki atau terkena virus COVID-19. Nah, kita telusuri dulu, kita ketahui dulu. Lebih baik kita menanyakan kepada orang yang bersangkutan. Kalau iya, kita bisa menyarankan untuk memeriksakan ke rumah sakit terdekat dan contoh lain sebagainya. Baik, dari pembelajaran tadi mengenai perilaku husnudzon, kita juga perlu mengetahui apa sih manfaat dari berperilaku husnudzon tersebut. Nah, antara lain yang pertama yaitu husnudzon itu akan mendatangkan ketentraman lahir dan batin kita. Jadi dari dampak dari berperilaku husnudzon itu hati kita bisa tenang, bisa tentram. Nah, lalu yang kedua dari sikap husnudzon itu orang itu bisa memiliki sikap husnudzon kepada Allah. Berarti ia akan senantiasa dicintai oleh Allah karena mereka menerima apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, apabila seseorang itu berhusnudzon kepada sesama manusia, maka ia juga akan dicintai oleh sesama manusia tersebut karena manusia yang lain tidak merasa kita rugikan atas perbuatan atau sikap kita yang tidak pernah berhusnudzon kepada orang lain. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, sikap husnudzon bisa menjauhkan dari seseorang yang dapat berbuat iri, dengki, maupun menfitnah dan mengadu domba antara satu dengan yang lain. Nah, jadi
manfaat dari kita berperilaku husnuzon dapat menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut, dari iri, dengki, sampai menfitnah dan mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Jadi bagus banget kalau kita bisa selalu berhusnuzon kepada siapapun, baik kepada Allah, diri sendiri, maupun orang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa sih manfaat dari berperilaku husnuzon tersebut, selanjutnya saya akan mencoba menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa arti dari husnuzon sendiri yaitu berbaik sangka, berpikiran positif, dan selalu berpandangan baik terhadap sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, lalu sikap husnuzon itu tadi dibagi menjadi 3, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Nah, untuk bahan evaluasinya, ini ada latihan soal mengenai perilaku husnuzon atau berprasangka baik yang kalian bisa kerjakan di rumah dan kalian bisa pelajarinya di rumah. Berikut adalah latihan soalnya. Baik, mungkin sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas kalian semua yang sudah mau menyempatkan menonton video pembelajaran pada kali ini. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.